Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah bangun? Sudah sarapan belum? Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini Bu Fitri akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah kelas 12 ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian bahagia, kalian sehat. Harus selalu semangat ya. Semangat 45. Ayo semangat. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini, Bu Fitri akan menyampaikan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Seperti yang anak-anak lihat di layar kaca, di sini Bu Fitri sudah menampilkan PPT surat lamaran pekerjaan. Nanti Bu Fitri akan bagi juga di Google Classroom. Nah, surat lamaran pekerjaan. Kalian pernah dengar surat lamaran pekerjaan? Tentunya surat lamaran pekerjaan itu bukanlah hal yang asing, karena mungkin dari kakak kalian, saudara, teman, dan lain sebagainya pernah membuat surat lamaran pekerjaan. Tetapi ingat, surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis dan disusun sebaik mungkin. Agar apa? Agar kamu bisa diterima di instansi ataupun di perusahaan yang kalian inginkan. Nah, di sini Bu Fitri ada contohnya. Tara, ini contoh dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian untuk LKS-nya kalian bisa cari agar bisa menjadi referensi belajar kalian selama pembelajaran daring di rumah. Ini ada buku LKS Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Semuanya komplit ya. Nah, di sini Bu Fitri akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Nih, ayo belajar dan cintai bahasa Indonesia, itu jargonnya Bu Fitri. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang SKKD. Di sini kalian bisa lihat untuk standar kompetensinya, mengungkapkan informasi dalam bentuk surat dinas laporan resensi. Kompetensi dasarnya menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur-unsur dan juga strukturnya. Berarti nanti kita akan mempelajari tentang unsur-unsur dan juga struktur dari teks laporan dari surat lamaran pekerjaan. Ini indikatornya ataupun tujuannya nanti kamu diminta atau kamu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, mampu menjelaskan prinsip penulisan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, mampu menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan atau inisiatif sendiri. Kemudian, dari kalian semuanya, ada yang tahu definisi dari surat lamaran? Kalian pasti sudah paham ya pengertian dari surat. Surat itu adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi. Kalau zaman dahulu sebelum ada teknologi HP, WA dan lain sebagainya, chat, line, itu dulu mungkin nenek kalian ataupun ayah ibu kalian dalam menyampaikan komunikasi itu melalui surat. Surat nanti dikirimkan di kantor pos ataupun bisa juga lewat burung kayak gitu. Nah, dari pengertian surat lamaran itu sendiri di sini kalian bisa lihat. Pengertiannya adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, di suatu kantor ataupun instansi tertentu. Ya, berarti surat lamaran pekerjaan adalah dibuat oleh seseorang. Misalnya Bu Fitri ingin membuat surat lamaran pekerjaan, berarti surat lamaran pekerjaan adalah dibuat oleh seseorang. Untuk apa? Untuk melamar pekerjaan. Di mana? Misalnya kamu mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dari surat kabar, suara Merdeka. Misalnya Bank BRI ada lowongan sebagai CS atau Customer Service ataupun dari teller. Nah, nanti saya pengen jadi Customer Service, saya ingin melamar di Bank BRI cabang Kendal gitu. Nah, kamu diminta nanti untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu biasanya kita kenal dengan istilah SLP.
ya, itu bentuk padatnya atau singkatnya SLP. Nah, ini termasuk ke dalam surat pribadi resmi. Ingat, jenis surat itu ada banyak. Ada surat pribadi, ada surat resmi. Kalau surat pribadi contohnya apa? Misalnya kamu mondok di Pondok Modern Slamet Kendal, terus kamu kangen sama orang tua, kamu ingin menulis surat. Nantinya bisa diterima oleh ibu kalian atau mungkin saudara atau teman. Itu namanya surat pribadi. Biasanya berisi apa? Berisi curahan hati. Kemudian untuk surat resmi itu contohnya ada surat kedinasan, ada surat permohonan, ada surat izin kerja, ada surat kemudian perizinan tempat dan lain sebagainya. Atau kalian yang dalam organisasi OSIS biasanya membuat surat persuratan, itu namanya juga surat pribadi. Tuh. Kemudian tujuan kita mempelajari tujuan dari surat lamaran pekerjaan adalah memperkenalkan diri seseorang secara tertulis dengan tujuan agar dipertimbangkan untuk mendapatkan pekerjaan. Nih, kemudian ada bentuk SLP. Bentuk dari surat lamaran pekerjaan ada bentuk manual dan juga bentuk elektronik. Maksudnya bagaimana sih? Nah, kalau misalnya Bu Fitri ingin tanya, apakah semua pekerjaan itu membutuhkan surat lamaran pekerjaan? Ya, tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Tergantung dari jenis pekerjaan yang akan kita lamar. Apakah itu terikat ataupun tidak terikat? Kalau misalnya yang tidak terikat, contohnya pedagang asong, pedagang serabutan, ya, atau dan lainnya yang tidak membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Parkir, penjaga toko, pedagang kaki lima, ya, itu tidak membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Tetapi ketika kamu ingin bekerja sebagai customer service atau sebagai teknisi di PT Astra, itu wajib membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, terus surat lamaran pekerjaan itu di sini bentuknya ada dua, ada manual dan juga elektronik. Kalau secara manual ini dibuat secara tertulis dan terdapat print out-nya. Ya, dibuat secara tertulis. Ini maksudnya kan ada beberapa dari orang-orang yang membuat surat lamaran pekerjaan itu dengan cara ditulis di satu lembar kertas. Iya tidak? Ya. Kemudian ada juga yang sudah di print, diketik dari komputer. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau yang secara manual itu berarti kalian membuat surat lamaran pekerjaan secara manual, ditulis tangan di selembar kertas. Usahakan tulisannya rapi, jelas, dan bisa dibaca dengan baik. Karena apa? Karena mungkin ada beberapa perusahaan yang lebih mementingkan para pelamarnya itu menulis surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan tulis tangan. Karena apa? Dengan tujuan untuk bisa mengetahui kepribadian seseorang melalui tulisan. Ya. Terus ada yang tanya, Bu, lah kalau tulisan saya jelek gimana? Bukan masalah jelek atau tidak jeleknya, tetapi rapi atau tidaknya hasil dari tulisan kamu, gitu. Kemudian kalau misalnya berbentuk elektronik, itu berarti surat lamaran pekerjaan ditulis di dalam bentuk file, dikirim melalui email, ya. Biasanya kan ada beberapa perusahaan yang surat lamaran pekerjaan itu bentuknya fisik. Ada juga dikirim melalui email karena mungkin jauh, di sini di Kendal, kemudian perusahaan yang kita tuju itu di Jakarta. Jadi ya sudah, kita kirim melalui email saja, boleh, tidak apa-apa. Karena bentuk dari surat lamaran pekerjaan itu ada dari manual, ada juga dari elektronik. Tuh. Kemudian untuk unsur-unsur surat lamaran pekerjaan itu ada tanggal surat di bagian pojok kanan atas, nomor surat dan juga lampiran biasanya di sebelah kiri di atas, ya. Biasanya ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal, kemudian bawahnya lagi ada alamat surat, ya, alamat surat yang dituju. Nanti Bu Fitri akan menyampaikan contoh-contohnya, jadi pantengin terus videonya Bu Fitri, oke? Dan di sini ada bagian yang pertama, ini
Di atas ada Bogor 1 Maret 2009. Tuh, Bogor 1 Maret 2009. Nanti Bu Fitri akan jelaskan lebih detail lagi di part kedua. Ini contohnya tadi ya. Kemudian untuk isi surat lamaran pekerjaan ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka, surat lamaran kerja harus menyatakan dengan jelas bahwa pelamar sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Contoh kalimatnya seperti ini. Di dalam paragraf pembuka ya, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari media surat kabar Suara Merdeka pada hari Senin tanggal misalnya kemarin 21 Juli 2020 dan bla 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 bla. Itu paragraf pembuka. Kemudian yang selanjutnya di sini ada paragraf pertengahan, diisi dengan penjelasan singkat dan padat tentang kualifikasi yang telah disampaikan di paragraf pembuka. Misalnya yang saya minati apa yang saya alami, dari latar belakang pendidikannya itu apa saja, mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian kursus atau pelatihan yang pernah diikuti, kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian paragraf penutup. Nah, demikian surat lamaran yang ini saya buat. Kemudian besar hati agar dapat mengikuti seleksi selanjutnya. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Itu juga bisa. Tuh contohnya. Kemudian etika penulisan akan Bu Fitri jelaskan di part kedua. Oke?